Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Perkenalkan, saya Najamuddin. Saya mengajar di Universitas Ibnu Khaldun Fakultas Agama Islam sejak tahun 2020. Dan saya mengampu mata kuliah Akidah Akhlak. Kali ini saya mengikuti kegiatan PDD UKT yang insya Allah menjadi salah satu syarat sebagai dosen yang memiliki sertifikat dosen. Saya mengampu mata kuliah ini 8 pekan dengan 16 kali pertemuan. Di tengah-tengah pada pekan ke-8 itu UTS dan diakhiri dengan UAS. Dan saya ingin menyampaikan program yang saya ampu, yaitu yang pertama, kita menginginkan ada satu kewajiban mahasiswa yang mendapatkan materi ini akan memahami secara utuh tentang ma'rifatullah, yaitu ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan memahami rukun iman, rukun Islam, dan ma'rifatul nas, mengenal manusia, mengenal alam. Dan insya Allah kali ini saya ingin menyampaikan tentang CPMK-nya. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memahami rukun iman yang 6. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini adalah materi wajib bagaimana mahasiswa itu bisa memahami secara utuh bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak menyekutukan kepada satu apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setelah itu melaksanakan ibadah secara maksimal, yaitu konsekuensi dari iman kepada Allah itu adalah itu melaksanakan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, man istata'a ilaihi sabila. Dan tentu ini adalah merupakan hal yang wajib yang buat dipahami oleh mahasiswa. Berikutnya adalah bagaimana mahasiswa itu mengenal diri sendiri dengan ma'rifatul insan, ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatil Quran, dan ma'rifatul insan, mengenal diri pribadi. Kita yakin bahwa manusia ini, kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus melakukan aktivitas-aktivitas yang benar. Sebagaimana kita memahami bahwa konsep yang kita lakukan sebagai manusia ciptaan Allah ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah yang benar tentunya, sebagaimana konsep yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diajarkan oleh guru-guru kita tentang konsep ibadah. Al-ibadatu kullu ismun jami'un lima yaradahu Allahu qawlan kana aw fi'lan jafiyan kana aw jaliyan. Ibadah itu adalah sekumpulan nama, kullu ismun jami' yang menyeluruh, lima yaradahu Allahu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa itu qawlan, ucapan, aw fi'lan atau aktivitas, jafiyan kana aw jaliyan. Jafiyan kana aw jaliyan, baik yang secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Mahasiswa UIK wajib sifatnya memahami tentang konsep ibadah ini secara benar. Jadi ketika dia akan melakukan kegiatan, Allah ridho atau tidak dengan kegiatan itu, sehingga ini batas antara aktivitas yang dia lakukan. Oh ternyata tidak ridho, Allah tidak ridho, berarti dia tidak lakukan. Oh ternyata ridho, berarti dia lakukan. Ini adalah konsep akidah yang benar, real kepada memahami bagaimana kita melakukan ibadah secara benar dan lurus, sehingga tidak bisa kemudian kita melakukan aktivitas rutin itu secara serabut terus semua kita lakukan, padahal tidak ada batas. Dan ini adalah akidah ini, materi ini adalah akidah membatasi, memahami seorang mahasiswa untuk mendapatkan pemikiran yang benar, yang baik, yang lurus, dan tidak menyimpang. Tentu banyak sekali dalam aktivitas keseharian mahasiswa itu kegiatan-kegiatan dari mulai dia bangun tidur sampai kepada dia tidur kembali. Proses ini yang kemudian menjadi penguat kita
penguat saya kepada mahasiswa bagaimana saya memberikan materi-materi itu kepada mahasiswa, materi-materi yang memang untuk kesehariannya. Diawali dengan bagaimana dia bangun tidur dengan berbaca doa, kemudian mau berangkat kuliah membaca doa, ketika kuliah membaca doa, ketika pulang membaca doa. Itu adalah salah satu bagian dari kewajiban mahasiswa dan yang sifatnya wajib diterima dan dipahami oleh mahasiswa. Jadi anak-anak yang lulus, mahasiswa yang lulus di UIK ini memiliki pemahaman akidah yang baik dan benar. Kita lihat dalam salah satu materi di dalamnya itu ada tentang fenomena ramalan dan fenomena pemahaman mahasiswa kepada BMKG, paranormal, dan zodiak. Ini juga dibahas. Dan ini adalah pembahasan yang paling penting dipahami oleh mahasiswa. Kali ini saya akan membahas mengenai materi ini. Bagaimana materi ini mahasiswa mendapatkan materi tentang BMKG, terus kemudian bagaimana mahasiswa memahami tentang zodiak, bagaimana memahami tentang paranormal dan lain sebagainya pada kelas yang saya sampaikan pada berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Teman-teman semuanya, mari kita buka pertemuan kita bersama-sama membaca Ummul Kitab. Ala hadiniyah wa kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih banyak. Kita berdoa kepada Allah semoga pertemuan kita dari awal sampai akhir dimudahkan dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, insya Allah pertemuan kita kali ini melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu kalau kita membahas terkait dengan RPS-nya, ini seperti yang disampaikan sebelumnya, ini adalah masuk kepada pertemuan yang kelima, yaitu tentang ramalan BMKG, zodiak, dan paranormal. Jadi harapan besarnya dalam materi ini adalah bagaimana kita semuanya memahami tentang hukum dari zodiak itu, BMKG, dan paranormal. Penting karena terkait dengan akidah, tinjauan akidah Islam terhadap fenomena ramalan kontemporer. Ketika kita berbicara akidah, maka yang kita pahami adalah aturan main berawal dari pemahaman kita tentang akidah Islam, yaitu kita memahami aturan main dari Allah Subhanahu wa taala tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena akidah ini adalah termasuk pada nilai keimanan dari kita. Kita paham bahwa konsep tentang iman itu adalah sebagaimana kita pahami al-imanu huwa tasdiqum bil qalbi wa aqwalum bil lisan wa af'alum bil arkan. Iman itu adalah membenarkan di dalam hati, melafalkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan amal perbuatan. Ini adalah iman.
Cukup tidak Pak kalau saya hanya membenarkan saja dalam hati, melafalkan dengan lisan, kemudian tidak melaksanakan dengan amal fardhu? Tidak cukup. Sehingga teman-teman semuanya, yang paling penting kita pahami itu adalah keimanan yang kuat itu adalah kita membenarkan dalam hati, melafalkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan amal perbuatan. Itu adalah disebut dengan akidah ya. Konsep itu adalah konsep dasar tentang akidah Islam kita. Kemudian kita memahami konsep akidah dan keimanan itu terhadap fenomena yang saat ini, dunia digital saat ini luar biasa. Makanya saya sering berkali-kali menyampaikan, ini adalah teman kita. Kalau kita menggunakan dengan baik, maka dia akan jadi teman kita. Tapi kalau kita gunakan dengan yang tidak baik, ini disebutnya dengan setan gepeng. Setan gepeng. Jadi di sini kita bisa lihat dunia hari ini, detik ini kita bisa lihat bagaimana kita bisa melihat kondisi dunia pada detik ini, kita bisa lihat di sini. Makanya ketika kita tidak benar untuk menggunakan yang kita pegang saat ini, maka akan terjadi kesalahan yang besar. Kalau kita tidak bisa memilih dan memilah, itu di sini ada semuanya. Teman-teman semuanya, kita lihat dari sekian banyak fenomena ramalan itu, ya kita masuk ke ramalan tadi, satu konsep tentang ramalan yang kita fahami semuanya, kita semua harus kritis untuk membedakan ilmu empiris yang rasional dengan klaim gaib yang berpotensi merusak tauhid kita. Teman-teman semuanya, fokus materi kita adalah membedah hak prerogatif Allah dalam perkara gaib dan menempatkan ramalan ilmiah pada porsinya. Makanya di era modern ini, dengan kemajuan iptek, ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang melahirkan tantangan tersendiri bagi akidah umat, berbagai fenomena itu prediksi muncul mulai dari berbasis data hingga klaim mistis. Kita lihat orientasi mutlak Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita di dalam surah An-Naml ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi ini yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin rahimakumullah, tidak ada yang mengetahui satu orang pun urusan di langit dan di bumi tentang perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum selama ini, teman-teman selama ini memahami ada konsep tentang ramalan-ramalan zodiak, ramalan-ramalan nomorisasi ya. Terus apa lagi? Contohnya apa lagi? Sebutkan. Kartu. Apa? Kartu tarot gitu. Kartu tarot. Kartu, iya. Apa lagi? Garis tangan. Apa lagi? Banyak sekali ya. Nah, yang itu semuanya kadang-kadang disampaikan dan meyakinkan, padahal itu adalah melanggar syariat. Beda dengan teman-teman semuanya, ramalan ilmiah. Apa ramalan ilmiah itu? Adalah perspektif, prediksi BMKG dan sunatullah. Kita mulai dari bagian pertama tentang BMKB. Analisis ilmiah BMKB itu adalah prediksi oleh BMKB, bukanlah meramal dalam arti klinik, melainkan hasil analisis data meteorologi global. Kalau BMKG itu bukan klinik, ikhwafillah. Prediksi cuaca, ya, ada ilmunya dia. Pemantauan citra satelit terkini, yang kemudian juga hukum sebab akibat atau sunatullah, adalah upaya manusia memahami pola alam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di BMKG. Jadi ini adalah proses yang sering kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita, dari mulai para ulama, para ahli, biasanya untuk menentukan cuaca, untuk menentukan bulan, untuk menentukan hari yang pas begitu dengan menggunakan BMKG. Kita lihat lagi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Bagaimana kita lihat Allah mengingatkan kita di dalam surah Al-Jasiyah ayat 13 ya. Ini ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dan Allah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan ada yang ada di bumi, semuanya sebagai rahmat dari Allah
Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi kita ini dituntut untuk berpikir, berpikir terkait dengan kondisi alam. Kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit, yang ada di bumi. Kita lihat gunung, kita lihat lautan, kita lihat daratan. Itu semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat BMKG itu adalah bahwa bukan gaib mutlak, tidak termasuk klaim mengetahui masa depan secara mutlak, tapi membaca tanda-tanda fisik alam. Jadi alam itu berubah karena memang sunatullahnya begitu, berputar terus ya. Terus kemudian yang kedua, bentuk dari probabilistik ya, bersifat kemungkinan atau presentasi, bukan kepastian yang mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah ikhtiar syar'i, termasuk upaya ikhtiar manusia yang diperbolehkan dan tidak mengandung syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah tentang BMKG. Sampai di sini tentang BMKG ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Untuk BMKG kan tadi diperbolehkan ya? Iya, sebutkan namanya. Oh, maaf Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faiza Lisanur Rahmani. Saya izin bertanya. Tadi kan ramalan zodiak ramalan tentang BMKG itu kan diperbolehkan. Nah, apabila kita terlalu percaya gitu, terlalu kayak berlebihan, kayak bergantung dengan hal itu, apakah itu tetap diperbolehkan atau tidak? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Pak. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Namanya? Nama saya Yusuf dari Jakarta. Iya, siap. Saya ingin bertanya, bagaimana Pak kita itu meluruskan pandangan orang-orang yang percaya gitu bahwa ada seseorang yang bisa mengendalikan cuaca gitu, atau kayak mengubah cuaca gitu, yang tadinya pengen hujan terus kayak minta doa sama orang-orang itu bagaimana meluruskan pandangan mereka, Pak? Siap. Terima kasih Yusuf. Sama-sama, Pak. Tadi Uhti panggilannya siapa? Faiza. Faiza. Untuk Faiza, betul. Jadi BMKG itu dibolehkan prosesnya. Tapi bagaimana Pak kalau pertanyaannya itu kalau mereka yakin gitu kan? Ya, terlalu bergantung. Kalau terlalu bergantung itu tidak boleh. Tidak boleh, tapi tetap harus memiliki keyakinan dari kitanya nih. Dari kitanya bahwa itu tidak boleh karena itu adalah sesuatu yang tadi ilmu ya. Sifatnya ilmu. Bergantung dengan itu tidak boleh, tidak diperbolehkan karena alam itu berubah-ubah. Dari mulai pergantian siang dan malam, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Banyak ayat tentang itu, ikhwafillah. Bagaimana kalau katanya orang malah mencari pawang-pawang hujan itu, gitu ya. Jadi itu tidak boleh, ahi. Bagaimana cara meyakinkannya? Kita sampaikan kepada mereka, banyak sekali memang di sini orang-orang yang seperti itu. Bagaimana kita melihat itu semuanya adalah satu dinamisasi. Ibaratnya untuk mencari hal-hal yang lumrah dan biasa gitu. Padahal itu adalah tidak diperbolehkan. Jadi ibaratnya kalau ahi menemukan orang yang seperti itu, ya antum tugas utamanya adalah pertama mendoakan. Yang kedua harus sampai kepada titik bisa ketemu, bisa diskusi gitu. Artinya kita kan bisa sharing tuh. Jadi contohnya kalau antum masih ngelihat orang seperti itu, diskusi saja bahwa memang tidak ada pawang hujan itu, tidak ada orang yang bisa menaklukkan alam gitu. Kalau umpama ternyata pas kebenaran itu iya gitu kan, orang kan kebenaran gitu biasanya. Nah itu ya kebenaran saja, tidak ada hal yang bisa nahan hujan, tidak ada. Contohnya minta turun hujan, jadi turun hujan. Biasanya kan dalam Islam itu ketika meminta untuk turun hujan kan sholat istisqa, betul nggak? Sama-sama kita di lapangan, berdoa dan muhasabah di sana, kita sholat sunnah bersama, berdoa bersama di sana, minta hujan, contohnya. Ada caranya gitu, ahi. Jadi kalau umpama ada satu sisi untuk menahan air hujan gitu, dan ternyata itu ada menurut antum kan gitu, ternyata bisa, ya itu bentuknya adalah istidraj. Istidraj itu adalah bagaimana ketika orang itu betul-betul benar dengan caranya, yakin dengan caranya, mungkin karena dia mohon izin dia bisa terus terjadi seperti itu istidraj.
yaitu disampaikan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia berpikir sebetulnya supaya dia tidak kembali melakukan itu. Ente dikasih nih gitu, tapi sudah cukup ya, jangan. Kalau di otak kita kan kadang-kadang manusia itu kan ketika sudah menganggap cukup terus-menerus gitu ya. Dan akhirnya dia dijadikan, disebut tadi sama kita tadi, pawang hujan contohnya. Itu tidak boleh. Jadi itu masuknya kepada keyakinan. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, keyakinan kita ini harus lurus, tidak boleh tercampur dengan hal-hal yang menyeleweng. Begitu ahi. Ada lagi boleh? Cukup ya. Yes, ya. Uhti tadi udah cukup. Cukup Pak. Cukup. Kasih. Baik ikhwafillah rahimakumullah, berikutnya adalah kita lihat tentang ramalan zodiak. Nah, ini belum kita bahas tadi ya, tapi udah dipertanyakan sama ahi, yaitu astrolog dalam timbangan tauhid ya. Klaim semua astrologi kita lihat tadi menghubungkan bintang dan nasib. Zodiak mencoba mengaitkan posisi benda langit dengan karakter dan masa depan manusia secara akidah. Ini adalah klaim tanpa dasar wahyu maupun data ilmiah. Bentuk tatayur menggantungkan nasib pada benda dan pintu masuk menuju kesyirikan. Peringatan keras dari Rasulullah SAW. Kita lihat perbandingannya. Kita lihat dari aspek perbandingan dasar metodologi, sifat informasi, hubungan dengan tauhid dan hukum Islam. Ramalan ilmiahnya ikhwafillah, data empiris dan hukum alam. Yang kedua adalah probabilitas kemungkinan, menambah kekaguman Allah Subhanahu wa taala dan diperbolehkan atau mubah. Kalau zodiak tadi yang Ahi Yusuf sampaikan, asumsi dan mitos benda langit, klaim kepastian gaib, beresiko menjekutan Allah dan hukumnya adalah dilarang oleh Islam. Gitu ya. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, ini adalah terkait dengan zodiak dan BMKG. Ini penting difahamkan oleh kita semuanya sehingga kondisinya kita harus jelas antara dibolehkan dan yang dilarang. Paham sampai di sini? Paham. Berikutnya Bapak ingin menyampaikan pendapat para ulama terkait dengan tinjauan akidah Islam terhadap fenomena ramalan kontemporer. Kita lihat menurut Syekh Yusuf Qaradawi ya, Prof. Abu Dinata dan Prof. Kiai Hididin Hafiduddin. Dalam pandangan Islam, fenomena ini tidak boleh dipandang hanya sekedar tren, hiburan atau komoditas di media massa. Disinilah relevansi pemikiran Prof. Abu Dinata mengenai urgensi pendidikan karakter dan rekonstruksi epistemologi Islam. Beliau menekankan bahwa masyarakat modern seringkali mengalami disorientasi spiritual. Akibatnya gagal memisahkan mana produk penalaran akal sehat al-aqal al-salim dan mana yang merupakan takhayul yang merusak struktur berpikir kritis Islam. Tanpa nalar kritis itu yang berlandaskan tauhid, umat akan terjebak pada dua ekstrim, yaitu menolak sains yang valid atau sebaliknya menerima mentah-mentah ramalan mistik yang menggerus kemurnian akidah Islam. Kita lihat ada prerogatif Allah tadi adalah perkara gaib itu tadi disampaikan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat pendapat-pendapat para ahli ilmu seperti dalam salah satu kitab Fatawa Mu'asyirah dari Syekh Yusuf Qaradawi. Beliau menyampaikan bahwa perkara gaib itu menjadi dua kategori utama yang sangat krusial untuk dipahami umat. Yang pertama adalah gaib mutlak, yaitu perkara gaib yang kuncinya hanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun makhluk baik malaikat, muqarrabin maupun nabi yang diutus yang diberikan akses kepadanya. Contohnya adalah kepastian datangnya hari kiamat, jodoh, nasib akhir hidup atau khatimah, dan esensi masa depan secara mutlak. Itu adalah terkait dengan pendapat dari Syekh Yusuf Qaradawi ya, dan pendapat dari Prof. Abu Dinata. Ikhwafillah rahimakumullah, kemajuan teknologi dan satelit meteorologi yang dimiliki oleh BMKG masuk ke dalam kategori pembacaan atas sunatullah fisik alam semesta yang bersifat empiris. Hal ini bukan klaim gaib atau mutlak, melainkan penyingkiran tabir gaib nisbi melalui jalur ilmiah dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan dialah Allah yang menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berpikir. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, itu adalah tentang konsep BMKG dan konsep ramalan. Dalam penutup ini, ikhwati fillah rahimakumullah, adalah rekonsiliasi sains dan ketegasan tauhid. Melalui telaah kritis berbasis akidah Islam terhadap fenomena ramalan kontemporer terdapat beberapa hal kesimpulan. Yang pertama adalah prediksi BMKG adalah sains, bukan klinik. Ya, perkiraan cuaca oleh BMKG merupakan hasil analisis data meteorologi, pemantauan citra satelit, dan hukum sebab akibat atau sunnatullah. Secara akidah, sifat informasi ini adalah probabilistik, kemungkinan, bukan kepastian mutlak yang mendahului takdir. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, hukumnya adalah mubah dan bernilai sebagai ikhtiar syar'i yang justru menambah kekaguman manusia atas keteraturan alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astrologi atau zodiak adalah kesyirikan modern. Kita lihat, meramal nasib, karakter, keuangan, atau jodoh berdasarkan rasi bintang zodiak adalah klaim semu yang tidak memiliki dasar wahyu maupun data ilmiah empirik. Praktik ini jatuh pada perbuatan tatayur. Mahwa tatayur adalah menggantungkan nasib pada benda mati, yang secara tegas dilarang dalam Islam. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, barang siapa yang mendatangi tukang ramal dan dukun lalu mempercayainya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah rahimakumullah, itu mungkin kesimpulan yang disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang terakhir adalah satu implikasi terhadap akidah umat, ya. Untuk membentengi umat dari bahaya laten ramalan kontemporer ini, kita harus mengintegrasikan solusi dari para ulama dan para pemikir otoritatif. Pertama, menurut Syekh Yusuf Qaradawi, beliau mengingatkan dengan tegas bahwa mempercayai ramalan nasib meskipun dikemas dalam bentuk aplikasi digital atau kolom majalah hiburan tetap merupakan dosa besar yang merusak sendi-sendi tauhid ibadah kita. Umat harus diajarkan untuk bersandar total tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala misteri masa depan, karena hanya Allah lah pemilik mutlak kunci keghaiban. Menurut guru kita, Prof. Kiai Didin, memandang fenomena ini dari sudut pandang sosiologi masyarakat muslim dan ketahanan spiritual, beliau menyampaikan suburnya ramalan zodiak di kalangan generasi muda mencerminkan rapuhnya pemahaman iman yang substansial dan kurangnya optimalisasi ibadah serta doa. Beliau menekankan perlunya gerakan dakwah yang aplikatif yang mampu mengarahkan energi umat dari sekedar penasaran pada nasib esok hari menjadi aksi nyata berupa kerja keras, amal solih, optimisme, serta tawakal yang berbasis pada syariat Islam yang bersih dan takhayul dan khurafat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, teman-teman semuanya, itu mungkin yang ingin Ustaz sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita cukupkan pertemuan kita dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.